benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu, dan luar biasa. Ulangi, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu, dan luar biasa. Ibu juga baik, sehat, dan juga luar biasa. Ya, Ibu, maka panjatkan mari puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Tuhan telah menyertai kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan kita yaitu pembelajaran hari ini dengan sehat walafiat. Nah, sebelum kegiatan kita selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta ketua kelas untuk memimpin doa kita dalam kegiatan ini. Mari. Baik, selanjutnya mari kita berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu Berkibarlah Bendera. Ya, kita berdiri. Mari. Sudah siap? Sudah. Berkibarlah. 3. Berkibarlah. Materi kita kali lalu sudah sampai mana anak-anak? Materi yang kita sudah belajar kali lalu itu tentang benda yang terbuat dari apa saja? Plastik, Dan karet. Dan juga pembelajaran kita kali lalu itu masih dengan juga satuan baku ya, satuan baku itu dengan meter, sentimeter, dan milimeter. Masih ingat tidak? masih. 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 1. Ya, mari tepuk salut. Salut.
kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, di tujuan ini sebentar anak-anak mengamati gambar yang dipapar di depan ya. Terus tujuan yang kedua, dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda, peserta didik dapat menggali informasi terkait dengan perubahan wujud benda dengan benar. Nah, ini sebentar ada bacaan atau wacana ya. Berikut yang ketiga, dengan bertanya jawab, peserta didik dapat menuliskan pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan benar. Nah, sebentar anak-anak setelah membaca, anak-anak harus bisa menentukan apa ide pokok dari bacaan tersebut. Bisa paham ini? Bisa. Tujuan yang berikut yang keempat, dengan penugasan peserta didik dapat menafsirkan hubungan antara satuan baku panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan ini menafsirkan hubungan antara satuan baku panjang dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar ada kita belajar ya melalui tugas. Nah baik, selanjutnya materi pokok kita hari ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda pada benda cair dan benda gas. Materi kita hari ini ya, materi pokok. Terus selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara satuan baku untuk panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Iya, ini materi pokok kita hari ini yang perlu kita pelajari. Yang tadi tujuan pembelajaran itu yang kita harus capai pada hari ini. Baik. Mari kita berdiri untuk melakukan yel-yel kita. Tepuk nona 2. Lagi doa, rajin belajar, penuh semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke. Baik sekalian semangat ya. Tepuk nona 2. Lagi doa, rajin belajar, penuh semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sekarang kalian atau anak-anakku mengamati benda yang ada di benda-benda yang ibu paparkan di depan sini. Iya, amati dulu ini apa, dalam hati ya, ya benar, ini benda apa, terus lanjut. Nah, ini apa? Nah, ini apa? Perhatikan baik-baik. Iya. Sudah?
pokok? Siapa yang tahu? Iya. Apa? Siapa yang tahu? Ide pokok dari bacaan tadi. Benda-benda di sekitarku. Iya, benda-benda di sekitarku memiliki apa? Wujud. Iya, memiliki wujud. Dari atas setiap benda apa? Memiliki Wujud. wujud. Baik, wujud benda padat, wujud benda cair, dan juga wujud benda gas. Nah, baik, sekarang Ibu membagikan data PD. Kalian mengerjakan ya. Sudah? Sebelum kalian bekerja, dengar cara petunjuknya ya, cara bekerja DKPD. Di sini yang pertama, amati dulu benda-benda yang ada di dalam gambar. Ya, amati dulu benda-benda yang ada di dalam gambar. Benda-benda apa saja yang ada di gambar. Lalu yang kedua, kelompokkan benda-benda yang ada di gambar sesuai wujudnya. Sudah? Sesuai wujudnya. Lalu tuliskan hasil yang sudah ada di dalam tabel. Di situ ada benda padat itu apa-apa, benda cair itu apa-apa, dan juga benda gas itu apa yang di dalam gambar ini. Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Sudah. Silakan bekerja.
Ya, kelompok 2 yang mengambil. Kelompok 2 hari tanggal dini hari tanggal berapa? Sudah? Sudah? Kelompok 1 bagaimana sudah? Ya, kelompok 3 bagaimana? Baik, kalau sudah, kita akan melakukan hasil kerja kalian masing-masing kelompok ya. Kita ayo tepuk salut dulu ya, tepuk salut. Ya, yang pertama Ibu minta kelompok 3 lebih dulu. Mari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Agak besar ya, Sob? Selamat pagi teman-teman. Pagi kantor. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil kerja yang termasuk benda padat, panci, sutel, botol, meja, jendela, benda cair, sup, sirup, kecap, air, benda gas, Jangan kemarin. kompor gas, uap, asap. Iya. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kembali. Berikut kelompok 2. Mari kelompok 2 dulu. Selamat teman-teman. Pagi kantor. Kami dari kelompok 2 untuk melakukan hasil kerja kami. Yang termasuk benda padat, panci, botol air, sendok, Teflon. sutel, kain, tempat, jendela. Yang termasuk benda cair, sup, kecap, air, sampan, minyak goreng. Yang telah digunakan kompor gas, uap, udara, asap. Iya. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita kelompok 1, mari. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil kerja kami yang termasuk benda padat. Yang termasuk benda padat, sendok, sendok makan, wajan, kain, garpu, rak, sutel, botol air, teflon,
cair, minyak goreng, kecap, sambal, sup, air, sirup. Yang termasuk benda gas, kompor gas, uap, asap, udara. Iya, mari kita tepuk tangan untuk anak-anak tiga. Ayo. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, kalian sudah menyampaikan hasil kerja kelompok. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, hasil kalian bagaimana? Sudah benar atau bagaimana menurut kalian? Benar ya. Jadi, sekarang anak-anakku sudah menyampaikan hasil kerjanya dengan baik. Nah, sekarang selanjutnya di sini kalau benda padat tadi, ya berwujud benda padat ini, benda padat bentuknya tidak tergantung, ya tidak tergantung sesuai wadahnya ya, tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Tempatnya di mana saja, dia bentuknya tidak berubah. Ya, contoh ini misalnya, halo, nah contohnya ini HP, misalnya ibu pegang lalu ibu taruh di bawah meja. Bagaimana menurut kamu bentuknya berbeda? Ukurannya juga berbeda. Nah, lalu bentuk benda padat ini bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya, saya tahu meja ini berbentuk apa? Persegi panjang ya. Terus bola bentuknya apa? Ada yang bulat, ada yang bulat lonjong, ada yang berbentuk segitiga ya. Itu. Nah, baik. Terus contoh benda padat yang seperti anak-anak tadi tulis. Seperti apa tadi? Apa yang anak tadi tulis? Contoh benda padat tadi. Meja, panci, pion, ya. Juga buku, lemari, ya. Bola, kotak pensil, ya. Itu termasuk benda yang berwujud apa tadi? Padat. Yang berikut, ya benda cair. Jadi benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya. Bentuknya bagaimana tadi? Mengikuti? Seperti botol air. Jadi bentuknya kalau air kita isi dalam botol, bentuknya seperti botol. Dan air itu kita buang ke dalam gelas, bentuknya seperti bentuknya sesuai wadahnya, ukurannya tidak terketat. Kalau wadahnya besar, ukurannya banyak. Kalau wadahnya kecil, berarti ukurannya sedikit. Baik, contohnya seperti apa tadi? Sirup, apa lagi? Air, kecap, sup, dan bonek. Iya. Nah, baik. Sekarang kita benda gas. Benda gas ini kita juga dapat apa? Memegang. Iya, kita tidak bisa memegang. Beda dengan benda padat dengan benda cair. Kalau benda padat kita bisa cair kita bisa Kalau benda gas kita tidak bisa hanya apa saja, hanya bisa apa? Iya, baik. Kita merasakan udara dingin. Udara ini apa lagi? Selain dingin apa? Panas, ya. Tapi anginnya kencang. Apakah anak-anak bisa kalau pegang angin? Bisa? Dari tadi disebut pegang, kita bisa merasakan. Nah, baik. Jadi bentuk wujud benda gas ini tidak sesuai dengan namanya ya. Misalnya seperti balon, dia bentuknya seperti balon ya. Kalau misalnya di ban oto atau bideng, bentuknya seperti bideng. Ban oto. Contoh benda gas. Tadi ada uap, apa lagi? Asap, apa lagi? Udara.
kasih. Dari kelompok kami. Iya. Rumah Siti ke sekolah. Jarak rumah dua. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 kilometer 100 meter. 5 kilometer lebih 100 meter sama dengan 5.100 meter. Iya. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 kilometer lebih 850 meter sama dengan 2.850 meter. Iya. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 kilometer lebih 350 meter sama dengan 6.350 meter. Yang lain? Rumah Siti ke pasar 6 kilometer lebih 50 meter sama dengan 6.050 meter. Iya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2. Nampak teman-teman, pagi kalian. Kami dari kelompok 2 melakukan hasil kerjaan kami. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 kilometer lebih 100 meter sama dengan 5.100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 kilometer lebih 850 meter sama dengan 2.850 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 kilometer lebih 350 meter sama dengan 6.350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar 6 kilometer lebih 50 meter sama dengan 6.050 meter. Iya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo tepuk salut. Salut, 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 salut. Iya. Kelompok 3, mari. Selamat pagi teman-teman. Pagi kawan. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil pekerjaan kami. Besar suara. Iya. Nomor 1. Besar suara. Masih Jarak jarak Siti ke sekolah 5 kilometer lebih 100 meter sama dengan 5.100 meter. Nomor 2. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2 kilometer lebih 850 meter sama dengan 2.850 meter. Nomor 3. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 kilometer lebih 350 meter sama dengan 6.350 meter. Nomor 4. Rumah Siti ke pasar 6 kilometer lebih 50 meter sama dengan 6.050 meter. Iya, mari kita tepuk tangan. Ya, terima kasih anakku. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Ya, sekarang kita sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik semuanya. Sudah 3 kelompok ini mendapat nilainya 100.
Jadi benar semua ya. Nah, baik. Tadi yang dipertanyakan itu tentang jarak rumah Siti ke sekolah ya. Nah, jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km lebih 100 meter. Jadi sama dengan berapa meter? Di sini 5.100 meter ya. 5.100 meter. Nah, sekarang yang kedua, rumah Udin ke kantor pos 2 km lebih 850 meter sama dengan 2.850 meter. Yang ketiga itu jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 km lebih 350 meter sama dengan 6.350 meter. Terus jarak rumah Siti ke pasar 6 km lebih 50 meter sama dengan 6.050 meter. Nah, supaya anak-anakku lebih pahami, sekarang perhatikan di sini kita bisa menggunakan dengan satu tangga ya, tangga. Iya, satuan panjang menggunakan dengan tangga di sini. Kita perhatikan di sini. Sini ada kilometer sama-sama. Hektometer. Nah, di sini kita lihat kalau ada anak panah di sini ya. Anak panah. Kalau naik berarti kita apa? Bagi dengan berapa? 10. Kalau turun? Kali. Iya, kalau turun kita kali, kalau naik kita bagi. Misalnya begini, 1 kilometer. 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? Berarti berapa tangga yang ini? 1. Iya, 1 tangga. Berarti kita hanya kali dengan 10. Nah, berarti ini 1 kilometer. Ini 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Sudah? Terus di sini ada 1 kilometer. Misalnya kita lihat diameter. Berapa tangga? Sekarang kita lihat. Berapa tangga turun? Ya, ada berapa tangga? 3. Berarti kita kalikan dengan berapa tadi? 1 kilometer sama dengan berapa? Berarti 10 kali 10, 100. 100 kali 10 sama dengan 1000. 100 kali 10 sama dengan 1000. Berarti kita kalikan dengan 1000. Nah, di sini Ibu contoh salah satu soal ya. Kita lihat di papan sini. Di sini saya 4 kilometer sama dengan titik-titik meter. Berarti 4 kilometer sama dengan titik-titik meter. Kita tahu dulu 1 kilometer sama dengan berapa tadi? 1000 meter. Nah, kalau 4 kilometer berarti kita kali 4 kali 4 kali 1000. 4 kali 1000. 4 kali 1000 sama dengan berapa? 4 kali 1000 sama dengan 4000 meter. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Siapa yang bisa untuk membuat satu soal? Ada yang bisa? Siapa? Bisa? Berapa meter? 2 kan? Iya. Bagus, kita tepuk tangan. Nah, di sini ayo
dua tadi ya. Di sini simpulannya benda padat, yaitu bentuk tidak tergantung pada penampungnya atau tempatnya ya. Dimana saja tempatnya, bentuknya tidak berubah, ukurannya pun tidak berubah. Iya. Yang kedua itu benda cair, mengikuti bentuk wadahnya. Terus yang ketiga itu benda gas, tidak dapat dipegang, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Yang berikut itu satuan panjang baku yang bisa digunakan, itu kilometer, hektometer, degameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sudah paham semua anak-anakku? Sudah. Ada yang belum ngerti? Ada? Iya. Belum. Ya? Belum. Nah, baik. Ibu kasih contoh lagi satu ya, supaya bisa ngerti ya. Nah, ada satu nona ini belum ngerti. Nah, di sini lihat. Ini misalnya ini 1 kilometer, ya, 1 kilometer titik berapa hektometer? Berarti lihat sini, ini ada berapa tangga di sini nih? Lihat nih, hanya satu tangga ya. Berarti kita kali dengan 10. Betul, nah serta betul kita kali dengan 10. Berarti ini 1 kali 10 sama dengan berapa? 10. Berarti 10 hektar. Sudah? Nah, ya, baik. Kalau sudah, mari kita berdiri untuk menyanyi kembali satu kali tentang wujud benda. Iya. Yuk. Supaya semangat. Iya, lagi sekali, yuk.
sudah bisa mengerti atau belum ya? Jadi ada 5 nomor soal. Kalian kerjanya sendiri-sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri. Baca soal baik-baik ya. Baca soal baik-baik baru kamu kerja. Kerja pergi sampai sini. Nama ya. Nama panjang boleh, nama panggil boleh. Soal baik baru jawab. Menit deh. Sama ya, jangan lupa. Sudah?
Sudah? Salam.
Baik, Bapak Ibu guru hebat dan juga guru pamong dan juga Ibu admin yang kami hormati. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, syukur dan pujian serta terima kasih kepadamu ya Bapa, karena sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan hari ini telah berjalan dengan baik. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kami dalam mendidik anak-anak kami ke depannya nanti. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak Muslimin. Mati sudah ini. Ini dah.